Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, Airlangga atau Erlangga, pendiri kerajaan Kahuripan yang berkuasa sekitar tahun 1009 sampai 1042 Masehi ini banyak diabadikan dalam berbagai tempat dan institusi di Indonesia. Erlangga memerintahkan Empu Kanwa untuk mengubah Kakawin Arjuna Wiwaha yang menggambarkan keberhasilannya dalam peperangan. Kekuasaan kerajaan Kahuripan yang berpusat di Sidoarjo ini membentang dari Jawa Tengah hingga sampai ke Pulau Dewata, Bali. Dalam prasasti pembuatan tahun 1042 Masehi, pusat kerajaan kemudian berpindah ke Daha atau Kadiri. Disinilah kedamaian kerajaan terusik tatkala calon Arang, Ratu Ilmu Hitam, pemuja Badari Durga dari desa Girah yang merasa terhina karena tak ada pemuda yang mau menikahi putrinya yang cantik jelita bernama Ratna Manggali. sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Airlangga merupakan putra dari Raja Udayana dari Kerajaan Bedahulu Pulau Bali dengan seorang putri dari Kerajaan Medang. Dalam berbagai prasasti yang dikeluarkannya, Airlangga mengaku sebagai keturunan Pusindo, pendiri Wangsa Isyana dari Kerajaan Medang Mataram di Jawa Tengah. Sejak tahun 1025 Masehi, Airlangga memperluas kekuasaan dan pengaruhnya seiring dengan melemahnya Kerajaan Sriwijaya yang merupakan musuh besar Wangsa Isyana, dikalahkan oleh Rajendra Choladewa, Raja Cholamandala dari India. Airlangga yang bergelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikramatungga Dewa pada tahun 1042 Masehi memindahkan pusat kerajaan dari Sidoarjo atau Kahuripan ke Daha atau Kadiri. Di wilayah inilah sang Raja Daha menemui tantangan akan kekuasaannya dari seorang penganut ilmu hitam yang bernama Calon Arang. Sementara itu, di tengah hutan di desa Girah, hidup seorang janda bersama seorang putrinya, Ratna Manggali. Walaupun putrinya berparas rupawan, Ratna Manggali tidak kunjung bertemu dengan jodohnya. Para pemuda kampung sangat takut menjadi menantu calon Arang yang dikenal sebagai ahli sihir. Karena kesulitan yang dihadapi putrinya, calon Arang marah dan ia pun berniat membalas dendam dengan menculik seorang gadis muda dari desa setempat. Gadis tersebut ia bawa ke sebuah kuil untuk dikorbankan kepada Batari Durga, sang dewi penyakit menular. Ia selanjutnya mengirim kekuatan tenung hingga ke ibu kota Dahanapura dari 4 penjuru mata angin. Hari berikutnya, banjir besar melanda desa tersebut dan datanglah wabah penyakit yang hebat di seluruh negeri dan mengakibatkan banyak orang yang meninggal dunia.
desa pun menjadi sepi dan orang-orang menyelamatkan diri ke desa-desa lainnya yang lebih aman. Begitulah dahsyatnya kutukan calon arang ke seluruh negeri, seperti dikisahkan dalam naskah bahasa Jawa kuno berjudul Calon Arang. Demi kepentingan negara, raja, dan rakyatnya, kau kutugaskan untuk mengawini Ratna Mangali, putri si calon arang. Raja Erlangga yang mengetahui hal tersebut kemudian meminta bantuan penasehatnya, Empu Barada, guna mengatasi masalah tersebut. Empu Barada pun mengatur siasat, lalu menugaskan seorang muridnya bernama Empu Bahula untuk meminang Ratna Mangali. Keduanya pun lalu menikah secara besar-besaran dengan pesta yang berlangsung 7 hari 7 malam. Atas status barunya itu, Empu Bahula menjadi leluasa menemukan buku mantra milik calon arang. Buku tersebut kemudian diserahkannya kepada sang guru, Empu Barada. Saat calon arang mengetahui bahwa bukunya telah dicuri, ia menjadi marah dan memutuskan untuk melawan Empu Barada. Namun calon arang pun tak kuasa melawan Empu Barada yang telah mengetahui kelemahan ilmu sihirnya. Setelah calon arang dapat ditaklukkan, keadaan negeri pun menjadi lebih aman dan penduduk pun tidak takut lagi dengan ancaman sihir yang mengerikan. Terlepas dari ilmu tenung yang dilancarkan oleh calon arang, menurut Dwi Cahyono, sejarawan dari Universitas Negeri Malang, bahwa tidak menutup kemungkinan wabah penyakit memang benar-benar telah terjadi pada masa itu. Menurut Prasasti Ganda Kuti tahun 1042 Masehi, Erlangga turun tahta untuk menjalani hidup sebagai seorang pertapa. Namun sang penerus kerajaan, Putri Sangramawijaya Tunggadewi atau Dewi Kilu Suci, menolak menjadi penerus tahta kerajaan. Disebutkan dalam serat calon arang, Erlangga juga bingung memilih pengganti karena kedua putranya bersaing untuk berebut singgasana. Erlangga terpaksa membelah wilayah kerajaannya demi perdamaian kedua putranya. Empu Barada didugasi menetapkan perbatasan antara bagian barat dan bagian timur. Peristiwa pembelahan ini tercatat dalam serat calon arang, Negara Kertagama, dan Prasasti Turun yang II. Maka terciptalah dua kerajaan baru. Bagian barat disebut Panjalu, berpusat di kota Baru Daha yang diperintah oleh Sri Samarawijaya. Sedangkan kerajaan timur disebut Janggala, berpusat di kota lama yaitu Kahuriban, diperintah oleh Mapanji Garasaan. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.